Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Dalam masyarakat distopian di mana pemerintah otoriter membakar buku dan menekan kebebasan berpikir, seorang petugas pemadam kebakaran mulai mempertanyakan kekuatan yang ada. Setelah Perang Saudara Kedua, Amerika Serikat menjadi sasaran kediktatoran mutlak di bawah kementerian. Sebagai bagian dari aturan tirani mereka, petugas pemadam kebakaran ditunjuk untuk membakar setiap buku, secara efektif menyensor semua pengetahuan yang dianggap berbahaya oleh kementerian. Akibatnya, populasi, atau pribumi, hanya memiliki sedikit akses ke literatur, dengan kementerian menyediakan bahan bacaan pilihan yang sangat terbatas melalui penggantian mereka untuk buku yang disebut T9, versi internet yang sangat dikontrol. Di rumahnya, seorang petugas pemadam kebakaran bernama Montag menyalakan sebatang korek api, dengan hati-hati memeriksa apinya. Setelah memadamkan api, dia mengingat dirinya sebagai seorang anak yang berjalan menuju kamar ayahnya. Setelah itu, Montag mengoleskan obat tetes matanya sambil mendengarkan berita terbaru tentang penangkapan pemberontak. Montag kemudian memerintahkan Yusie, asisten AI miliknya, untuk membuka galeri fotonya sehingga dia dapat memilih gambar pilihannya untuk diunggah ke T9. Setelah itu, Montag pergi ke stasiun pemadam kebakaran tempat dia bertarung dengan mentor dan perwira seniornya, Kapten Beatty, yang dengan mudah menaklukkannya. Di kelas pelatihan, Beatty memberikan ceramah, memberitahu anak-anak tentang kelompok yang disebut Belut, yang memberontak membaca buku dan mengonsumsi pengetahuan ilegal. Kapten memperingatkan para peserta pelatihan bahwa para pemberontak ini ingin meracuni hati dan pikiran mereka. Beatty juga mengungkapkan rencana grup untuk mengunggah buku ke Dark 9, versi web gelap mereka, untuk melestarikan literatur dan memungkinkan orang mengakses semua buku yang pernah ditulis. Saat dia melanjutkan pembicaraannya, Beatty menolak klaim Belut bahwa kementerian membatasi akses warganya ke informasi. Untuk membuktikannya, dia memerintahkan Yusie untuk menunjukkan bacaan yang tersedia di T9, yaitu Alkitab, Mercusuar, dan Moby Dick. Ini adalah satu-satunya buku yang dapat mereka baca karena hal lain akan merusak pikiran mereka. Sebelum mengakhiri kuliahnya, Beatty menekankan bahwa tugas mereka sebagai petugas pemadam kebakaran adalah melindungi semua orang dari ketidakbahagiaan. Serentak, para siswa melafalkan, kebahagiaan adalah kebenaran. Kebebasan adalah pilihan. Diri adalah kekuatan. Kemudian, Montag naik ke lantai dan mendemonstrasikan prosedur pembakaran buku, dan seluruh kelas bertepuk tangan untuknya. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran diberitahu bahwa Belut sedang bergerak, mendorong mereka untuk bergegas ke lokasi. Dalam perjalanan, mereka menyanyikan lagu keberanian mereka dalam paduan suara. Ketika kelompok peretas EL melihat petugas pemadam kebakaran di luar, mereka dengan cepat bergegas mengunggah semua yang mereka bisa ke Dark 9. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran menyusup ke tempat persembunyian tersebut, menangkap para pemberontak. Setelah berkelahi dengan Belut, Montag pergi ke ruangan lain, hanya untuk menemukan server yang sibuk dan komputer sedang dalam proses mengunggah semua buku ke web. Melihat ini, dia menghancurkannya untuk dilihat seluruh dunia. Sebelum membakar perangkat lain, Montag menghukum Belut dengan menghapus identitasnya, membatasi dia selama 25 tahun. Saat mengamati nyala api, Montag mengingat kembali ingatannya, melihat dirinya perlahan mendekati ayahnya. Belakangan, Montag menemani Beatty ke klub untuk menemui Clarice, seorang informan Belut yang telah dilarang selama 6 tahun. Sebelum Kapten berbicara dengan wanita itu, dia memerintahkan Montag untuk tetap waspada. Sebagai imbalan untuk mengungkapkan lokasi Belut lain, Clarice meminta Beatty untuk mengambil cuti setahun, tetapi dia hanya setuju 6 bulan. Saat Clarice bersiap untuk pergi, Montag mencegat, menunjukkan bahwa Beatty belum menyuruhnya pergi, tetapi Belut mengejeknya karena menjadi hewan peliharaan Kapten, yang menyinggung petugas pemadam kebakaran. Sebelum lepas landas, dia mendorongnya untuk mempertanyakan tindakannya dan membaca buku sebelum membakarnya. Mengikuti tip Clarice, Beatty dan Montag menemukan diri mereka di sebuah butik pakaian, di mana mereka menemukan seorang lelaki tua sedang difilmkan.
Saat Montag memutar rekamannya, dia melihat lelaki tua itu mengenang masa sebelum perang saudara ketika orang bebas membaca. Tiba-tiba, Beatty mematikan video dan berdebat dengan lelaki tua itu, menyiratkan bahwa orang-orang tidak bahagia di masa lalu karena perbedaan pendapat. Namun, orang yang selamat dari perang tersebut menegaskan bahwa dia berasal dari masa ketika petugas pemadam kebakaran memadamkan api alih-alih menyalakannya. Ketika Beatty menjelaskan bahwa Benjamin Franklin memberi mereka hak untuk membakar, lelaki tua itu mengoreksinya, tetapi Kapten terus mengancam kaumnya. Montag yang penasaran mendengarkan percakapan mereka dengan saksama. Setelah menangkap belut, Beatty dan Montag pergi ke bar setempat untuk membicarakan promosi yang akan datang sebagai mayor dan Montag sebagai kapten. Gembira dengan perubahan dalam karirnya, Montag berharap ayahnya ada di sana untuk merayakan kesuksesannya. Beatty setuju dan meyakinkan Montag bahwa dia akan sama hebatnya dengan ayahnya, yang adalah seorang pemadam kebakaran yang heroik pada zamannya. Sementara itu, Clarice bertemu dengan Elaine dan memberinya perekam berisi informasi sebagai ganti uang dan tempat tinggal. Ketika Montag tiba di rumah, dia ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya tentang waktu ketika petugas pemadam kebakaran biasa memadamkan api dan Benjamin Franklin sebagai pendiri Departemen Pemadam Kebakaran pertama. Namun, ketika dia bertanya kepada Yusie tentang hal itu, Ai diprogram untuk memberitahunya bahwa itu adalah kebohongan klasik belut. Saat jawaban Ai meredam suasana hati Montag, Yusie segera menyadarinya. Untuk membantu meningkatkan vitalitasnya, Ai berjanji untuk mengonfigurasi ulang koktailnya, dan memberikan obat tetes mata baru. Sementara itu, Beatty menginstruksikan Yusie-nya untuk menjadi gelap, memastikan privasinya. Kapten kemudian menutupi kamera Ai dan membuka brankas, yang berisi pena. Dia kemudian menggunakan pena untuk menulis, hidup berarti menderita tetapi bertahan hidup berarti menemukan makna dalam penderitaan seseorang, pada selembar kertas kecil. Keesokan paginya, Beatty mengatur potongan-potongan kertas dengan kutipan tertulis di atasnya dan membakar semuanya, menyiratkan bahwa terlepas dari ketertarikannya pada prosa, dia harus tetap setia pada tugas sumpahnya. Sementara itu, Montag menyentuh hel mendiang ayahnya dan mengingat wajahnya. Setelah memerintahkan Yusie untuk menjadi gelap, dia mengeluarkan kaset camcorder dari sakunya, mengungkapkan bahwa dia mencurinya dari orang tua yang mereka tangkap. Kemudian, dia membuka ventilasi di kamar mandi, tempat dia menyimpan barang-barang terlarang dari penggerebekan sebelumnya, termasuk kaset VHS, kartu pos, dan kaset film. Malam itu, petugas pemadam kebakaran melakukan misi ke tempat persembunyian belut lain yang diungkapkan Clarice. Di sana, mereka menemukan seorang wanita tua sedang membaca buku, yang sama sekali tidak terganggu dengan kehadiran mereka. Untuk menarik perhatian wanita itu, Beatty merenggut dan membuang buku yang sedang dibacanya. Namun, saat diinterogasi, perempuan itu hanya menjawab menggunakan kutipan buku. Saat itu, seorang petugas pemadam kebakaran memanggil mereka ke atas, di mana mereka secara mengejutkan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan buku. Beatty mengambil buku Franz Kafka dari rak dan mengungkapkan bahwa dia membacanya sebagai bagian dari pekerjaannya. Dia kemudian menyerahkannya ke Montag dan memintanya untuk membacanya. Setelah membaca baris pertama, petugas pemadam kebakaran menutupnya di tengah jalan dan mengembalikannya kepada kapten, yang mengatakan kepadanya bahwa buku tersebut berisi tema kegilaan. Saat mereka terus menjelajahi perpustakaan, Beatty mengungkapkan bahwa dia mengenali beberapa buku, dan buku-buku itu perlu dibakar untuk membuat orang senang. Sebelum membakar semuanya, kapten memberitahu Montag untuk melihat sekali lagi, karena dia mungkin tidak akan pernah melihat pemandangan serupa lagi. Tak lama setelah sang kapten pergi, Montag diam-diam mengambil sebuah buku dan menyembunyikannya di balik bajunya. Saat petugas pemadam kebakaran melempar buku ke bawah untuk dibakar, Montag mengingat peristiwa serupa sejak kecil. Ketika mereka akan membakar buku-buku itu, wanita tua itu menolak untuk pergi bersama mereka. Sebaliknya, dia membuka jubahnya, menunjukkan beberapa buku yang ditempel di tubuhnya, dan kemudian menjatuhkan batang korek api yang menyala, membakar dirinya dan semua bukunya. Saat mereka melihatnya terbakar, dia menyebut, "Omnis," membuat petugas pemadam kebakaran bingung. Seluruh dunia juga menyaksikan wanita itu terbakar melalui televisi langsung. Clarice, yang menonton di antara kerumunan, menjadi emosional atas kematian sesama belutnya. Usai acara, Beatty menerima telepon dari pejabat seniornya,
Komisaris Nyari, yang memberitahukan bahwa kementerian telah menghapus kata "omnis" dari T9 karena menjadi viral. Setelah itu, Nyari menegur Kapten karena ceroboh dengan wanita tersebut, menasihatinya untuk mengantisipasi tindakan seperti itu di masa mendatang. Keesokan harinya, Montag memperhatikan bahwa kementerian mengedit rekaman tersebut dan meminta wanita tua itu mengatakan, "pengecut, bukan omnis." Setelah menghadapi Beati tentang hal itu, Kapten berbagi bahwa kementerian tidak akan mengungkapkan apa arti omnis, dan terserah mereka untuk mengetahuinya. Belakangan, Beati meminta Montag untuk membakar telapak tangannya menggunakan korek api sebagai demonstrasi bagaimana dia menjaga ketenangannya di bawah tekanan. Saat ini terjadi, Kapten memuji petugas pemadam kebakaran bahwa dia tidak seperti yang lain. Ketika dia tiba di rumah, Montag menuju ke kamar mandi dan memerintahkan Yusie untuk menjadi gelap. Di kamar mandi, dia mulai membaca buku yang dia curi dari rumah wanita tua itu. Ketika dia membaca, 2 kali 2 sama dengan 5, dengan lantang, Yusie tiba-tiba bereaksi dan mengoreksinya, menyatakan bahwa itu salah secara matematis. Saat Ai yang bersangkutan bertanya apakah dia baik-baik saja, Montag yang terkejut menyembunyikan buku itu dan meninggalkan ruangan. Di apartemennya, Beati mulai mencoret-coret nama Montag di atas kertas, tetapi langsung mencoretnya. Kemudian, dia menulis kutipan lain dari buku yang dia ingat. Sementara itu, Clarice bertemu dengan sesama belut bernama Gustavo, yang mengira bahwa bakar diri wanita tua itu direkayasa. Dia kemudian mengingatkannya tentang misi rahasia yang mereka kejar, dan meminta bantuan untuk koneksi. Masih terganggu dengan kematian wanita tua itu, Montag naik kereta ke bagian lain kota untuk menemukan Clarice, yang segera mengancamnya saat dia menangkapnya mengikutinya. Karena Clarice memberi mereka alamat wanita tua itu, Montag yang penasaran bertanya siapa wanita tua itu, dan apa artinya omnis. Ketika belut menyangkal mengenalnya, petugas pemadam kebakaran menunjukkan buku yang dia curi, meyakinkannya tentang niat tulusnya. Belakangan, Clarice membawa Montag ke apartemennya, di mana dia memintanya untuk membaca buku itu dengan lantang. Clarice menjelaskan bahwa kementerian membatasi bahasa rakyat untuk membatasi pemikiran. Bahkan, mereka menciptakan bahasa universal untuk kontrol sosial. Namun, belut menegaskan bahwa sistem tersebut tidak sepenuhnya salah kementerian, karena dibuat oleh orang-orang yang menginginkan kebahagiaan. Dia juga mengungkapkan bahwa obat tetes mata yang dia gunakan menyebabkan dia melupakan ingatannya. Belakangan, Clarice berbagi bahwa dia pada dasarnya adalah belut. Ketika dia masih muda, dia membaca buku dan menonton film bersama orang tua belutnya. Namun, suatu hari, dia berubah pikiran dan mencoba menjalani kehidupan normal, berpikir itu akan membuatnya bahagia. Merefleksikan kata-kata Clarice, Montag mulai mempertanyakan pekerjaannya sebagai petugas pemadam kebakaran, memikirkan upaya penulis yang menulis buku-buku yang telah dibakar oleh petugas pemadam kebakaran seperti dia selama bertahun-tahun. Sebelum petugas pemadam kebakaran pulang, Clarice mengajarinya cara memainkan harmonika. Malamnya, Montag memutuskan untuk tidak meminum obat tetes mata. Saat dia melihat dirinya di cermin, dia mengingat kenangan masa kecil ayahnya yang memberinya sebuah buku. Keesokan harinya, Beati mengumpulkan petugas pemadam kebakarannya untuk memberitahu mereka tentang operasi belut, menjelaskan bahwa para pemberontak telah menemukan cara untuk menyandikan bahasa menjadi DNA. Omnis adalah urutan DNA spesifik yang berisi kumpulan besar pengetahuan dan gagasan yang ingin dipertahankan oleh para pemberontak. Beati menambahkan bahwa belut berencana untuk mengangkut DNA ke Kanada. Untuk misi mereka harus menemukannya sebelum melintasi perbatasan, karena jika tidak, pengetahuan akan menyebar seperti virus dan menginfeksi pikiran semua orang. Untuk mencari DNA, petugas pemadam kebakaran melakukan penggerebekan di seluruh kota, menangkap setiap belut yang mereka temukan. Namun, ketika Montag bertemu dengan seorang tunanetra yang membaca dalam huruf Braille, dia semakin bertanya-tanya, mengapa akses ke literatur begitu penting. Akhirnya, Beati menemukan Clarice dan belut lainnya dan meminta mereka untuk berbaris. Untuk memaksa Clarice mengungkapkan di mana Omni berada, Kapten memerasnya, mengancam akan mengungkapkan pengkhianatannya kepada rekan-rekannya. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, Beati yang marah mulai memukul belut jantan dengan senapannya. Di dekatnya, Montag tiba-tiba mematikan saklar lampu, mengganggu Kapten.
Saat keributan terjadi, petugas pemadam kebakaran membantu Clarice melarikan diri, yang kemudian memutuskan untuk bersembunyi di kompleks tempat belut lainnya berada. Saat penggerebekan berlanjut, Montag menemukan ayah dan anak perempuannya bersembunyi di bak mandi. Karena belas kasihan, dia mengabaikan mereka dan menutup tirai. Namun, Beatty yang kecewa menyaksikan ini dan kembali ke kamar mandi untuk menangkap belut yang diampuni oleh petugas pemadam kebakaran yang baik hati. Saat Montag memandang belut, dia tiba-tiba teringat hari ketika dia menyaksikan petugas pemadam kebakaran menangkap ayahnya setelah mengetahui bahwa dia memiliki buku. Belakangan, Beatty menghadapkan Montag karena berpura-pura tidak melihat belut. Ketika petugas pemadam kebakaran mengungkapkan bahwa dia merasa kasihan pada anak tersebut, kapten tersebut beralasan bahwa belut menggunakan anak mereka sebagai umpan. Muak dengan perasaannya yang bertentangan tentang pekerjaannya, Montag mengundurkan diri dari posisinya sebagai petugas pemadam kebakaran, dan menyerahkan jaketnya di meja kapten. Sebagai tanggapan, Beatty yang marah melempar jaket itu kembali ke petugas pemadam kebakaran, mengklaim bahwa dia tidak menginvestasikan 16 tahun membangunnya hanya untuk membuang kesempatannya. Untuk mengembalikan Montag ke sisinya, dia memeras pria itu, mengatakan dia akan melaporkan kejadian sebelumnya ke pihak berwenang. Setelah itu, Beatty menyarankan Montag untuk pulang dan beristirahat agar dia bisa pergi bekerja besok. Belakangan, Clarice tiba dengan kendaraan bersama sekelompok belut, menginstruksikan Montag untuk bergabung dengan mereka. Di dekatnya, petugas pemadam kebakaran lain bernama Douglas menyaksikan ini, dan kemudian melaporkannya ke Beatty, yang marah setelah meninjau rekamannya. Di dalam kendaraan, Montag mendapati dirinya duduk di sebelah Gustav, yang tiba-tiba marah padanya karena menghapus identitas saudaranya untuk dilihat seluruh dunia. Sebelum hal-hal meningkat lebih jauh, Clarice menyela mereka, memberitahu petugas pemadam kebakaran bahwa orang-orang di kompleks itu tertarik untuk menemuinya. Dia kemudian menginstruksikan dia untuk menutupi matanya dengan kain hitam. Saat Montag tiba di tempat persembunyian belut, dia bertemu Tony, yang bertanya-tanya mengapa dia mencuri buku dari perpustakaan wanita tua itu. Saat mereka menginterogasinya tentang profesinya, petugas pemadam kebakaran mengaku bahwa dia membakar buku karena hanya itu yang dia ketahui sepanjang hidupnya. Montag menambahkan bahwa melihat buku itu membuatnya mengingat masa kecilnya ketika dia duduk di tepi lautan, mengamati bagaimana pasir jatuh melalui jari-jarinya. Dia menyamakan pengalaman ini dengan membiarkan hidupnya berlalu begitu saja ketika dia memilih untuk membakar buku, menyiratkan bahwa dia ingin keluar dari sistem. Kemudian, Tony mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menghafal buku untuk menyimpan isinya dalam pikiran mereka, menunjukkan bahwa itu adalah cara agar mereka tidak dapat dilacak oleh pihak berwenang. Dia kemudian memperkenalkan anggota lain yang masing-masing ditugaskan untuk menghafal sebuah buku. Karena Clarice merekomendasikan Montag kepada mereka, Tony memiliki tugas untuknya terkait Omni. Tapi sebelum dia diintegrasikan ke dalam grup, dia ingin memastikan apakah dia bisa dipercaya. Jadi, dia ingin menguji kesetiaan petugas pemadam kebakaran, memintanya untuk mengakhiri hidup sesama petugas pemadam kebakaran yang telah mereka ikat di ruang belakang. Setelah menerima pedang dari Mao, Montag yang gugup berlatih dengan menikam karung. Saat memasuki ruang belakang, Montag melihat kepala petugas pemadam kebakaran ditutupi kain hitam, dengan tangan terikat di kursi. Ketika dia akan mengakhirinya, seekor belut menyela, menunjukkan bahwa dia lulus ujian. Kemudian, pria di kursi itu melepaskan kain di atas kepalanya, mengungkapkan bahwa dia adalah anggota belut yang berpura-pura menjadi tawanan. Setelah mendapatkan tempatnya di tim, Tony memperkenalkan Montag kepada Clifford, yang telah menghafal 13.000 buku. Si jenius memiliki seekor burung bernama Lenie, yang memegang DNA Omnis, yang disuntikkan oleh ibunya yang ahli genetika ke dalam makhluk itu. Tony menjelaskan bahwa misi Montag adalah membawa Clifford dan burung peliharaannya ke ilmuwan Kanada dengan selamat. Untuk langkah pertama misi, Tony menjelaskan bahwa Montag membutuhkan transponder untuk mendapatkan sinyal dari para ilmuwan. Begitu para ilmuwan memiliki burung itu, mereka akan menggandakan DNA-nya dan menyuntikkannya ke hewan lain untuk menyebarkan pengetahuan. Malam itu, Montag kembali ke stasiun pemadam kebakaran dan mencuri sebuah transponder. Namun, dalam perjalanan keluarnya, Beatty yang mencurigakan menghadapkannya dan memerintahkan Douglas untuk menyerahkan sebuah buku yang dia temukan.
Saat Montag hendak membakarnya, Beati menghentikannya dan menginstruksikannya untuk membacanya dengan keras, membakar halaman saat dia melakukannya. Petugas pemadam kebakaran ikut serta, dan kemudian menyatakan kesetiaannya, membuat Kapten bangga padanya sekali lagi. Belakangan, saat Montag mengira mereka akan melakukan penggerebekan, Beati membawanya ke rumahnya, di mana dia secara mengejutkan menemukan setumpuk buku di ruang tamunya. Saat orang-orang di seluruh T9 menonton, petugas pemadam kebakaran menyangkal memiliki buku-buku itu, bersikeras bahwa dia dijebak. Tidak punya pilihan, Montag membakar tumpukan itu, dan saat melakukannya, tiba-tiba teringat Beati menangkap ayahnya di masa lalu. Dalam kemarahannya yang tenang, petugas pemadam kebakaran membakar semuanya. Di luar rumah, Beati menghapus identitas Montag, lalu memerintahkan Douglas untuk menemukan Clarice dan belut lainnya, mendorong mantan pemadam kebakaran itu untuk mengakhiri hidupnya dengan penyembur api. Untuk melarikan diri, Montag membuat pengalihan, dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah bertemu Clarice, mereka pergi ke tempat persembunyian, tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Beati tiba di tempat tujuan sebelum Montag, dan mulai membakar semuanya. Untuk menyelamatkan teman-temannya, mantan petugas pemadam kebakaran itu bergegas ke gudang, hanya untuk menemukan tubuh tak bernyawa Maud dan Clifford. Saat Montag melihat Lenie masih hidup, dia segera menempelkan transponder ke burung itu. Namun, Beati muncul di belakangnya, memerintahkannya untuk berhenti. Dengan kesetiaannya kepada belut, mantan petugas pemadam kebakaran itu melepaskan burung tersebut dan melepaskannya melalui lubang di atap. Selanjutnya, Montag menutup matanya dan menerima takdirnya, saat Beati yang marah membakarnya dengan penyembur api. Setelah kejadian tersebut, terungkap bahwa Montag berhasil menyelesaikan misinya, saat Lenie bergabung dengan sekawanan burung menuju Kanada, tempat para ilmuwan menunggu untuk membangun kembali masyarakat yang berpengetahuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.